Baru saja usai kasus pemerasan polisi terhadap penonton konser DWP. Kini muncul lagi dugaan kasus pemerasan oleh polisi terhadap tersangka kasus pembunuhan. Ada apa dengan kepolisian kita? Mengapa kasus seperti ini muncul lagi? Kita ulas bersama Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim dan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo. Selamat malam Pak Yusuf, Pak Rudianto. Selamat malam Mbak Priska. Selamat malam. Saya ke Pak Rudianto dulu. Kalau dari kasus terakhir ini, bagaimana DPR mendesak penegak hukum untuk mengusut kasus ini secara terang? Ya, berkali-kali kami dalam setiap kesempatan, momen peristiwa, perilaku oknum yang banyak menyimpang, bahkan hanya menyimpan tapi juga terlibat dalam peristiwa pidana selaku pelaku kejahatan. Kami mewanti-wanti pimpinan Polri agar struktur Polri, Irwasum, Itwasum maupun Kabid Propam untuk diaktifkan, difungsikan fungsi-fungsinya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah dalam rangka penegakan disiplin terhadap oknum-oknum Polri. Itu satu. Yang kedua, kami minta agar semua oknum polisi yang selama ini patut diduga mencederai, mencoreng, perilakunya mencoreng, mencederai institusi Polri, maka pimpinan Polri harus memberi tindakan tegas, langkah tegas. Langkah tegasnya bagaimana? Pemberhentian dengan tidak hormat, pemecatan dengan tidak hormat, atau bahkan di proses pidana manakala dia melanggar ketentuan dalam KUH pidana kita. Itu yang kita harapkan. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak ada lagi oknum-oknum Polri yang seharusnya bertindak sebagai penegak hukum, justru dia yang melanggar hukum. Ada efek jerah di situ. Harapan kita dengan momentum peristiwa kasus ini berkali-kali kami sampaikan agar dijadikan sebagai momentum untuk bersih-bersih, berbenah. Ya. Betul. Nah, bicara soal spesifik kasus ini, saya ke Pak Yusuf. Pasti Kompolnas ikut memantau pemeriksaan di Propam. Sebenarnya apa yang awalnya terjadi sampai ada gugatan secara perdata di PN Jakarta Selatan? Tapi kan kalaupun itu ada gugatan perdata, tapi terkait dengan pemerasan untuk tersangka kasus pembunuhan, ini bisa masuk ranah pidana. Bagaimana perkembangan yang Kompolnas tahu soal ini, Pak Yusuf? Baik, terima kasih. Sampai saat ini, dalam pantauan Kompolnas, isu dugaan pemerasan ini masih dalam proses pemeriksaan di Propam. Jadi itu dulu. Yang kedua, dari pihak Kompolnas tentu memandang apa yang dilakukan oleh Bid Propam Polda Metro Jaya ini sangat responsif, karena isu ini kan mulai mengemuka sejak hari Sabtu ya. Dan kemudian saat ini sudah dilakukan penempatan khusus dan ini cukup responsif. Jadi itu yang selanjutnya bisa jadi juga berdasarkan informasi sementara yang kita miliki bukan dugaan pemerasan, bisa jadi juga itu bisa dugaan suap, kira-kira seperti itu. Kalau pemerasan itu kan sepihak. Bisa jadi juga informasi-informasi yang masih membutuhkan pendalaman dan itu dilakukan oleh Propam. Tapi bisa kami nilai sementara ini bisa juga ini tidak pemerasan, bukan dugaan pemerasan, tapi bisa juga diduga ada suap. Artinya ada dua pihak. Oleh karena itu, Kompolnas akan terus memantau. Kita berikan kesempatan Bid Propam Polda Metro Jaya, dan sementara juga ada klarifikasi yang cukup berani dari mantan Kasat Reskrim tersebut bahwa itu semuanya tidak benar. Ini cukup berani, tapi tentu harus hati-hati. Jangan sampai lupa ada jejak-jejak yang itu dipahamkan oleh pihak yang mengeluhkan dugaan pemerasan itu memiliki bukti-bukti awal yang itu pada saat ini dilakukan proses pendalaman dan pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Ini yang kita memang kita acungi jempol, berani memberikan klarifikasi secara terbuka, tapi sekali lagi kita serahkan kepada Bid Propam Polda Metro Jaya apakah ini benar dugaan pemerasan atau bukan pemerasan, tapi suap.
Ini yang kita monitor, Mbak Priska. Ya, Pak Rudianto, artinya kalau sekarang Bitpropam sedang bekerja, yang harus diawasi adalah apakah betul tidak hanya perdata gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tapi juga ada unsur pidana. Dan bagaimana kalau dari DPR melihat transparansi dari penyidik dalam kasus ini sejauh ini? Yang pasti kan ini di era digital sekarang ini setiap orang bisa menggunakan hak untuk menuntut mencari keadilan, termasuk keluarga korban ini, misalkan keluarga pelaku kejahatan ini ya, yang melakukan tindak pidana pembunuhan kan, menjanjikan mungkin kasus ini dihentikan, tidak diproses hukum, nyatanya diproses hukum, terjadilah komitmen-komitmen mungkin yang nilainya fantastis tadi, ya. Kok bisa diproses hukum sementara ada komitmen-komitmen ini yang kita tidak tahu, butuh pembuktian pendalaman lebih lanjut yang saat ini sedang dikerjakan oleh bidang propam Polda Metro. Tetapi yang saya mau katakan, tidak ada asap tanpa api. Artinya kok berani-beraninya menggugat secara perdata. Saya yakin ketika dia berani menggugat perdata seperti ini pasti bukti-buktinya cukup kuat. Yang menarik adalah kenapa dia tidak lapor, ya kan, lapor pidana. Ada kasus pemerasan misalkan atau pasal suap misalkan, kok menggunakan hak hukumnya, menggunakan hak perdatanya. Ini yang menarik tanda tanya besar. Apakah misalkan ada ketidakpercayaan kalau dia melapor secara pidana ke pimpinan Serse atau bagaimana, itu yang menarik sesungguhnya. Tetapi dengan kejadian ini, ya sekali lagi saya mengatakan, ini mencoreng benar citra Polri kita. Karena itu kita mendesak pimpinan Polri untuk tidak lagi memberi pembelaan-pembelaan kepada oknum-oknum yang merusak citra Polri ini. Iya. Ya kalau ini ya betul seperti Pak Rudianto bilang, ini menarik karena pintu masuknya justru dari perdata. Sementara kalau pemerasan lalu untuk kasus pembunuhan sudah jelas ada pidana yang di sana menanti untuk diusut juga, bahkan lebih besar kalau secara pidana. Nah, kalau dari Kompolnas, apa yang bisa dicermati dalam kasus ini? Satu, kalau secara pemerasannya gugatannya itu berlangsung, tapi kan artinya dalam proses pidana bisa dilakukan upaya-upaya untuk menyelewengkan proses penyidikan, obstruction of justice atau bahkan suap tadi, Pak Yusuf. Ya, jadi seperti biasa, ketika Kompolnas menerima keluhan masyarakat dalam posisi sebagai terlapor, itu pasti mengeluhkan kinerja kepolisian di dalam penyidikan satu laporan polisi. Ketika menetapkan tersangka, pasti keluhannya itu tidak jauh-jauh dugaan penyidik penyalahgunaan kewenangan. Itu tidak jauh-jauh itu. Dalam hal ini, adanya keluhan dugaan pemerasan itu, maka tidak jauh-jauh dalam proses yang sedang diperiksa oleh Bitpropam itu ya ke sana, diduga melakukan penyalahgunaan kaitannya dengan katakanlah bagaimana menetapkan tersangka. Itu yang perlu kita garis bawahi. Oleh karena itu, dalam hal ini kami Kompolnas tentu mendorong Polda Bitpropam ini profesional dan transparan. Apakah penetapan kasus yang itu, katakanlah sudah P21 itu, terjadi dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik yang dalam hal ini, sebagaimana yang sudah dilakukan klarifikasi oleh mantan Kasat Reskrim bahwa itu tidak benar, ini harus dibuktikan. Nanti ke sana akan kelihat apakah memang ada benar unsur dugaan pemerasannya, atau bahkan malah ada kedua belah pihak, ada sinyal-sinyal untuk memberlakukan percobaan suap dan menerima suap. Itu bagian yang perlu didalami lebih lanjut. Namun sekali lagi, ini dipastikan ketika keluhannya itu dalam posisi terlapor, itu tidak jauh-jauh dugaannya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh penyidik. Ini yang harus dibuktikan oleh Bitpropam. Yang menarik, kami memang kemarin mendiskusikan bahwa mengapa mantan Kasat Reskrim ini, oknum ini tidak membuat laporan polisi. Ini memang menarik. Tapi tentu kami tentu sebenarnya tidak begitu mendukung ada oknum anggota kepolisian melaporkan masyarakat. Oleh karena itu, mari kita dukung Bitpropam untuk menuntaskan dugaan pemerasan ini ada atau tidak melalui bagaimana pembuktian dugaan pelanggaran kode etiknya, dugaan penyalahgunaan kewenangan di dalam penyidikan kasus yang sudah sebagian itu P21. Itu Mbak Priska. Ya,
kenapa kasus ini membuat publik juga tercengang? Karena belum kering ingatan kita soal kasus pemerasan di DWP. Pun nanti apapun yang terbukti dari kasus ini, pemerasan ataupun suap dalam tindak pidana pembunuhan, kan sama-sama ada penyalahgunaan kewenangan seperti yang tadi Pak Yusuf bilang. Nah Pak Rudianto, apakah DPR melihat jangan-jangan ini memang fenomena gunung es dan ini sudah dievaluasi berulang kali oleh DPR di depan Polri? Apa sebenarnya yang tidak dilakukan dari evaluasi itu? Ya, kami memang selama ini DPR Komisi 3 sangat konsen menerima pengaduan laporan dari masyarakat. Hampir tiap pekan kami rapat dengar pendapat, memanggil jajaran terkait bila mana ada pengaduan terhadap penyalahgunaan kewenangan anggota Polri, ya, termasuk dalam rangka proses penyelidikan atau penyidikan, termasuk di dalamnya kasus yang kemarin di Tasikmalaya. Ya, kita berharap ini kejadian baru lagi nih. Ini dan menarik kejadian kasus ini karena dibantah oleh orang yang diduga menyalahgunakan kewenangan ini. Makanya memang pembuktiannya, pendalamannya nanti kita serahkan ke kawan-kawan bidang propam. Tetapi seandainya ini betul Kasat ini, Kasat Reskrim ini melakukan pemerasan atau suap dan sebagainya, maka kami berharap tindakan tegas yang harus dilakukan oleh pimpinan Polri, pemecatan dan kalau perlu diproses pidana, agar kasus-kasus tidak lagi muncul penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum-oknum Polri. Kita mau Polri kembali ke kitanya, kembali ke asalnya, bahwa Polri itu hadir untuk melayani, melindungi, mengayomi masyarakat, serta penegakan hukum. Itu yang kita harapkan, supaya Polri yang citranya lagi menurun bisa kembali bangkit, bisa kembali pulih dengan kerja-kerja kepolisian yang betul-betul mengayomi, melindungi masyarakat. Itu yang kita harapkan. Jadi pesan saya adalah jangan pernah lagi melindungi perilaku oknum-oknum ini. Kami desak juga Kompolnas untuk bekerja maksimal dalam rangka pengawasan eksternal di lingkungan Polri. Kira-kira begitu. Iya, kalau kita bicara soal kepuasan citra, survei Litbang Kompas Januari ini mencatat bahwa Kepolisian Republik Indonesia berada di posisi 65,7%. Kalau dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lain, ini adalah yang terendah. Pak Yusuf, dengan kejadian ini kan semakin rendah lagi pula kepercayaan publik kepada Polri. Apa sebenarnya yang jadi problem selama ini? Sebenarnya kan kalau punya jabatan, punya kewenangan penegakan hukum, goodwill yang harus dimiliki. Iya, tentu yang sedang isu yang dugaan pemerasan ini tidak bisa kita pungkiri akan semakin sangat memprihatinkan indeks kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang apabila berdasarkan hasil Litbang Kompas ya itu bisa sangat memprihatinkan lagi gitu. Oleh karenanya ini juga bisa dijadikan momentum dan kami yakin Bid Propam Polda Metro Jaya dipastikan akan menindak tegas apabila memang bukti-buktinya sudah cukup kuat apa yang dikeluhkan oleh masyarakat, adanya keluhan dugaan pemerasan di dalam penanganan penyidikan kasus kemarin ini kami pastikan akan ditindak tegas dan tuntas. Yang kedua, tentu juga terkait dengan kasus penyidikan tindak pidananya yang ini sedang kami dapat informasi masih ada lagi yang sedang berjalan, dugaan pembunuhan dan kekerasan seksualnya itu masih sedang berjalan juga, tentu ini harus dituntaskan. Soal adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan ataupun dugaan pemerasan penyidik itu menjadi kewenangan Propam untuk menuntaskan, profesional, tidak ada yang perlu ditutupi. Yang kedua, karena ini juga ada korban yang sudah meninggal dunia kekerasan seksual, tentu ini kita dorong apabila masih ada yang belum dituntaskan, ini terus kami awasi untuk dituntaskan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Pihak keluarga korban diberikan informasi perkembangan penanganan kasusnya, sudah sejauh mana, ini yang sudah P21, masih yang dalam proses penyidikan, itu juga diinformasikan perkembangannya. Kompolnas tentu akan mengawasi kasusnya ini.
Ya, harus profesional, transparan sejelas mungkin agar benang merah antara kasus tadi dugaan pemerasan dan juga tindak pidana pembunuhan serta kekerasan seksual ini bisa diungkap sejelas-jelasnya agar citra masyarakat kepada Polri, penegakan hukum tanpa tebang pilih ini bisa kita lihat salah satu cerminannya dalam kasus ini. Terima kasih Pak Yusuf Warshim, Komisioner Kompolnas. Terima kasih juga Pak Rudianto Lalo, anggota Komisi 3 DPR RI. Selamat malam. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih.